Halo, teman Mas Sapot. Ya, kita bertemu kembali dalam sermon Mas Sapot pada saat ini untuk sermon tanggal 3 Desember 2023. Baik, sebelum kita mulai sermon kita pada saat ini, ada baiknya kita membuka di dalam doa. Kami minta Pendeta Dedi untuk membawakan kita di dalam doa. Baik, sobat-sobat Mas Sapot, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya oleh kemurahan dan hikmat yang daripada Engkau memampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Maka hamba-Mu yang akan membahas, mengupas tentang firman-Mu pada saat ini, biarlah ini boleh Tuhan berkati, sehingga para pendengar dan kami semua terberkati akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke. Gimana kabarnya, Mas Yamle 2? Luar biasa. Sehat-sehat, tapi Bang Raja kayaknya kurang sehat. Enggak, sehat-sehat aja. Perlu pengobatan sobat. Ya, walaupun kaki agak sedikit bengkak gitu ya. Ya, Tapi tidak apa-apa. tidak mengurangi semangat untuk pelayanan di sermon WhatsApp. Betul sekali. Oke, Terus baik. semangat. Kita ini udah memasuki Advent 1 loh. Ya. Nggak terasa ya. Terasa ya. Lagi 2024 dan mungkin sudah ada yang ikut merayakan Natal ya. Karena udah tanggal 3 Desember ini kan Ada. berapa dari Ada. Sekolah minggu. Besok kan 2 Desember sudah Natal dan mungkin di Cempaka Putih bahkan di gereja-gereja lainnya. Oke, sambil kita mengikuti beberapa perayaan Natal di pekerjaan, di gereja atau dimanapun itu, sambil juga kita mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana sih kita bisa tetap berjaga-jaga, menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kemudian memilih sikap yang benar untuk hidup di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat teks firman Tuhan pada Advent yang pertama ini diambil dari Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Agak sedikit panjang. Tapi kita percaya panjang dan pendek itu nggak masalah. Yang penting kita bisa memahami dan mengerti firman Tuhan lalu melakukannya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Oke. Baik, tadi kita sudah sempat menyinggung, kita udah memasuki Advent yang pertama gitu ya.
topik mingguan kita pada saat ini kan tentang berjaga-jaga gitu. Berjaga-jagalah untuk menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin Pendeta Dedi dan juga Pendeta Raja boleh membuka sedikit dengan latar belakang dari teks ini, bagaimana konteks yang terjadi pada saat itu, kenapa Tuhan Yesus hadir pada saat itu memberitakan kepada para murid dan orang-orang yang ada di sana supaya mereka bisa berjaga-jaga karena memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya tiba gitu. Ini dimulai dari mana ini? Boleh? Dari saya juga boleh. Baik, dari Pendeta Raja dulu ya. Iya, baik. Terima kasih sobat-sobat Masapot. Pada konteks di Markus 13 ini, Yesus sebetulnya ingin menyampaikan tentang pengharapan akhir zaman. Jadi kalau kita lihat judul besarnya mulai dari pasal 13 itu adalah khotbah tentang akhir zaman yang disampaikan Yesus kepada 4 orang muridnya. Nah, jadi ada 4 orang murid yang menjumpai Yesus di Bukit Zaitun. Keempat murid ini adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Bisa kita temukan itu di ayat yang ketiga. Nah, jadi keempat murid ini bertanya kepada Yesus, bagaimanakah tanda-tandanya akhir zaman itu? Nah, jadi teman-teman Masapot, jadi kalau dari teks kita ini, saya bisa melihat ada 2 konteks yang saling berkaitan. Konteks yang pertama adalah konteks di mana nggak ada suara helikopter ya. Sedikit ya sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau konteks yang pertama yaitu bangsa Israel saat itu masih di bawah penjajahan Roma, dan mereka itu mengalami ya penderitaan lah seperti itu karena dari bawah tekanan dan penindasan. Nah, Yesus juga mau mengatakan bahwa suatu saat Yerusalem akan dihancurkan. Bukan hanya Yerusalem, tetapi juga Bait Allah, tempat ibadah yang sangat diagung-agungkan dan juga sangat jaya, tetapi itu juga pada saatnya akan hancur. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, Yesus mau mengatakan, ya berjaga-jagalah. Lalu konteks yang kedua adalah bahwa suatu saat nanti Yesus yang dikatakan tadi anak manusia atau dikatakan juga sebagai Mesias juga suatu saat akan ya meninggal ya, tetapi dia akan bangkit kembali dan akan datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Jadi Yesus itu akan naik ke surga, tapi dia akan datang kedua kalinya. Nah, jadi dalam teologi Kristen disebut parousia. Nah, jadi ada 2 konteks ini yang berhubungan saya lihat. Iya. Ya. Oke, ini Pendeta Dedi. Oke, baik sobat-sobat Masapot. Yang pertama, kita harus mengakui terlebih dahulu bahwasanya Markus 13 ini merupakan inilah khotbah Yesus. Iya. Khotbah Yesus di mana untuk mempersiapkan bagaimana kita harus berjaga-jaga. Namun yang menariknya di sini, kadang kan disuruh orang berjaga-jaga, tapi Yesus sudah membuka sedikit gambaran. Nah, ada gambaran yang sedikit, itu latar belakang yang saya mau sebutkan di sini. Untuk mereka berjaga-jaga, maka di awal Yesus sudah menyampaikan beberapa hal-hal tanda-tanda. Ini latar belakangnya. Di mana yang pertama disebutkan kan baik Allah akan diruntuhkan karena memang mereka melihat luar biasa sekali megahnya gedung itu kan, baik yang Yerusalem. Padahal 40 tahun setelah Yesus mengatakan ini, itu yang dikatakan oleh Pendeta Raja tadi dihancurkan. Nah, inilah permulaan penderitaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Maka perlu ada berjaga-jaga. Latar belakangnya untuk mempersiapkan aja saya rasa di sini. Bagaimana supaya mempersiapkan, termasuk kita para pendengar dan murid-murid Yesus pada saat itu untuk tanggap. Nah, di sini untuk tanggap dari segala sesuatu sehingga ada terbentuk dalam diri untuk mempersiapkan diri menyambut terkhusus. Boleh nanti kita kaitkan dalam Advent, penantian kelahiran Yesus Kristus yang kedua. Iya, betul ya. Ya, saya sangat setuju dengan Pendeta Dedi ya, bahwa ini adalah khotbahnya Yesus. Ya, ini khotbah Yesus berisi pengajaran-pengajaran tentang bagaimana itu akhir zaman dan apa yang harus kita persiapkan. Nah, jadi khotbah ini disebut juga khotbah eskatologis ya. Khotbah eskatologis yaitu tentang bagaimana sih akhir zaman itu. Ada juga menyebutkan khotbah ini adalah
apokalipsis yang kecil. Ya, karena kalau apokalipsis itu kan suatu nubuatan, suatu penglihatan yang jauh di depan akan terjadi walaupun kita tidak tahu kapan, tapi akan terjadi di waktu yang akan datang. Apokalipsis besar itu dia ya biasanya di Wahyu kan, kitab Wahyu. Mengungkapkan Iya, terselubung. mengungkapkan selubung itu, dan itu bisa ditemukan di kitab Wahyu. Tapi kalau di Markus 13 ini apokalipsis kecil gitu ya. Jadi dari satu perikop ini kita bisa temukan bagaimana sih tadi situasi akhir zaman itu tadi, dan apa kita siapkan walaupun tadi hanya dalam skop yang kecil begitu. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk pemaparan Pendeta Didi dan Raja tentang latar belakang ya. Ya, Tadi Pendeta Raja mengatakan bahwa ini terbagi dari dua konteks gitu. Apakah ketika Yesus pada saat itu hadir mengkhotbahkan ini tentang kedatangan anak manusia ini, saya melihat ya pada ayat 24 dan ayat 25. Tetapi pada masa itu gitu ya. Tadi kan Pendeta Raja ada dalam konteks yang pertama bagaimana bangsa Israel di bawah penjajahan Roma. Apakah ada kaitannya gitu? Dia mengatakan pada masa itu ada siksaan, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya gitu. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Apa dia melihat apa yang dirasakan oleh orang-orang Israel pada saat itu, kemudian dia mengatakan itu akan berlalu gitu. Ketika tidak ada harapan tapi keselamatan menjadi jaminan bagi mereka gitu. Maka perlu berjadi atau gimana? Boleh sedikit ditambahi? Ya, baik ya. Ya, jadi jadi di sini memang Yesus melihat. Ya, jadi Yesus merasakan juga bagaimana konteks kehidupan masyarakat Israel pada saat itu yang di bawah penjajahan itu, di bawah penindasan, situasi yang sulit. Nah, dan jadi ini sering terjadi juga ya kakak dan abangnya, bahwa situasi sulit itu sering sekali melahirkan suatu literatur yang menunjukkan pengharapan. Nah, kalau kita temukan tadi di Wahyu, ya kalau kita ingat ini memang agak jauh ke depan ya. Wahyu itu kan merupakan suatu literatur yang dihasilkan ketika situasi sulit menekan bangsa Israel. Ya, waktu Yohanes juga dibuang ke Pulau Patmos. Nah, jadi dalam situasi sulit itu, ternyata Tuhan memberikan nubuatan dan penglihatan itu yang dituliskannya melalui Wahyu itu, bahwa itu akan selesai, berlalu semua penderitaan itu. Nah, kalau kita kembali ke belakang lagi di Perjanjian Lama, ada kitab Daniel. Benar. Ya, Daniel itu juga kan kitab apokalipsis juga ya, eskatologis. Itu yang menunjukkan di tengah situasi mereka juga berat loh. Mereka dibuang ke Babel, dijajah oleh Raja Babel. Tapi kemudian Tuhan memberikan penglihatan juga bahwa itu juga akan berlalu. Iya, jadi memang saya setuju tadi. Markus ini yang namanya apokalipsis kecil, ini juga merupakan suatu gambaran. Ada memang yang namanya penindasan, ketatakan, tapi di sana juga ada pengharapan bahwa tidak ada yang di bumi ini tidak ada yang kekal, semuanya itu akan berlalu. Oke. Ya berarti kita sudah mulai melihat ya sobat-sobat Masapot yang ada di dimanapun gitu, bahwa tadi satu kalimat yang menarik itu yang juga memberkati semuanya akan berlalu. Memang benar, seberat-beratnya penderitaan itu yang dialami mulai dari zaman Adam dan Hawa, kemudian perjanjian lama bangsa Israel sampai di tanah Kanaan dan seterusnya. Banyak sekali sebenarnya penderitaan. Tapi memang benar apa yang dikatakan pada saat ini semuanya akan berlalu. Termasuk apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa siksaan itu, kegelapan itu juga akan berlalu. Luar biasa ya. Nah, jadi memang menarik ya, di masa-masa Advent ini kita melihat gitu. Kita melihat bagaimana kita nanti pada akhirnya boleh menyikapi masa Advent ini dengan iman yang terus tertuju kepada Tuhan. Setelah Tuhan mengatakan ada siksaan, ada kegelapan, kemudian orang-orang akan melihat anak manusia datang. Jadi ada kedatangan, ada pengharapan gitu. Bahkan Tuhan akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu ya. Nah, setelah itu ada hal yang menarik ini. Jadi setelah cerita tentang kedatangan, dia pada ayat yang ke-28, tariklah pelajaran. Ini muncul pohon ara. Ini gimana Siam boleh melihat bagaimana keterkaitan antara yang diucapkan Yesus pada ayat 24 sampai ayat 27, lalu kemudian dia katakan, tariklah pelajaran. Ada apa dengan pohon ara? Kenapa harus pohon ara?
Kenapa nggak pohon joring gitu ya? Kenapa nggak pohon apa sih? Anggur gitu atau pohon apa? Kenapa harus pohon ara gitu? Oke, boleh dari Mungkin. Oke, terima kasih ya. Dedi. Iya. Tapi sembari kita jangan tetap lupa bahwasanya tadi ada tanda-tanda ya. Ya. Tanda-tanda kan tadi soal perang itu sudah ada, bangsa melawan bangsa sudah ada. Dikaitkan dengan kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ini disebutkan kalau pohon ara ternyata ini daunnya munculnya secara beraturan, teratur dia. Namun ketika daunnya muncul, ternyata saat itu juga akan muncul juga musim panas. Berarti bersamaan. Nah, bersamaan ketika sudah muncul daunnya, musim panas berarti sudah mulai mendekat. Nah, dengan yang sama ketika tanda-tanda ini khususnya ini menceritakan tentang akan muncul juga khususnya kekejian yang membinasakan. Nah, di mana dunia dapat mengetahui bahwa kedatangan Yesus kembali dengan penuh kemenangan sudah juga dekat. Jadi ini adalah proses. Proses ketika sudah muncul daunnya, musim panas juga muncul. Artinya ketika begitulah terus rangkaian kehidupan. Tapi tetap yang seperti yang dikatakan yang pendeta Agnes tadi, bahwa semuanya akan berlalu. Tapi ada yang tidak berlalu katanya. Penderitaan itu juga akan berlalu, kekejian akan berlalu. Semua bisa membinasakan, tapi ada satu yang tidak bisa dibinasakan. Mungkin kalau kita baca di ayat 31 ya. ayat 31 ya, iya. Nanti kita ke situ. Ini yang bisa saya lihat. Oke, baik. Ada yang mau ditambah? Ya, jadi pohon ara itu ya, betul. Jadi dia tuh bisa menunjukkan sesuatu dari pohon itu gitu ya. Ketika pohon itu tadi mulai bertumbuh daunnya, lalu rantingnya melembut, nah berarti sudah mulai musim panas. Ya, jadi ada tanda-tanda yang dihasilkan dari pohon ara itu. Lalu mungkin juga Kak Pendeta Agus atau Bang Dedi bisa mengingat gak ya perbandingannya dengan pohon zaitun. Kalau nggak salah pohon ara itu bertumbuh daunnya itu agak terlambat dibandingkan pohon Jadi pohon zaitun. zaitun duluan. Pohon zaitun duluan tumbuh baru pohon ara gitu ya. Nah itu artinya mungkin dari pohon ara ini kita bisa belajar ya bahwa sesuatu ya daun ya sesuatu yang baik itu mungkin terlambat menurut kita, tapi ada pengharapan bahwa itu akan terjadi gitu kira-kira. Gimana Kak Agnes ya? Berarti kaitannya ke situ ya. Jadi walaupun kelihatannya munculnya agak belakangan, agak terlambat. Sebenarnya kalau kata terlambat pun kita nggak tahu waktunya gimana. Relatif gitu. ya. Relatif ya, yang dimaksud dengan terlambat. Tapi mungkin itu bisa dikaitkan dengan pengharapan kan? Ada pengharapan ya, ada pengharapan. Bahwa dia akan tetap keluar daunnya gitu. Iya betul. Jadi bukan dari pohon aranya ya. Dari pohon ara, iya dari pohon aranya. Perumpamaan. Iya. Jadi tetap ya walaupun mungkin kita kan nggak sabar nih menunggu kadang-kadang kan, aduh kapan ini penderitaan ini berakhir, kapan ini nubuatan terjadi. Kalau saya melihat ada seperti ini, tadi ada kan di Palestina sebenarnya, ini kan konteksnya di Palestina ini kan. Iya. Jadi kan tadi kan kita sepakat pohon ara itu ketika dia muncul maka musim panas mendekat. Baru ketika musim dingin nanti saat ini kan akan berguguran. Tapi ada beberapa pohon itu yang di dalam musim dingin di situ dia yang bertumbuh. Tunas. Nah, jadi saya memperhatikan begini. Ketika memang begitulah kita terus menantikan ini, akan ada orang yang mau mencoba juga memakai. Makanya saya tetap kembali kepada tanda-tanda itu kan. Memang tanda-tanda kedatangan Mesias yang kedua kali itu ditandai akan ada orang yang akan memakai nama. Jadi seperti itu. Ada orang juga yang muncul, daun yang lain itu muncul yang seolah-olah inilah dia. Padahal ada yang terus nanti mengingatkan kita. Ini Mesias tembak. Iya. Apakah maksudnya itu yang ke arah Mesias palsu ya? Iya, Nisa. Iya. Jadi Mesias palsu itu juga tanda ya bahwa akan datang akhir zaman itu. Yes. Tapi kalau kita perhatikan ya, Nasim boleh perhatikan ini. Saya memang ayat 28 dan ayat 29 ini ya. Ya. Tadi kan dia sudah menjelaskan tentang pohon ara. Betul. Yang Nasim tadi sudah beritahukan bagaimana pohon ara itu, bagaimana proses dia menumbuhkan daun dan bagaimana waktunya dia tiba. Kemudian pada ayat 29 ini dikatakan demikian juga jika kamu
melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, gitu. Bisa jadi seperti yang Mas Syam katakan, ini tanda ya. Iya. Karena orang Yahudi kan dekat dengan tanda, gitu ya. Jadi seperti bola-bola nggak sih? Pengetahuan gitu. Kalau nanti seperti ini tandanya, maka waktunya sudah dekat, begitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Enggak mau mengaitkan aja dengan yang di awal saya katakan, ketika itu kan konteksnya itu Yesus menyampaikan itu saat 4 murid itu datang kepada Yesus Iya. minta kapan tandanya gitu kan. Jadi dia menjawab. Iya, jadi Yesus menjawab pertanyaan 4 murid itu. Begini loh, ada tanda-tandanya nanti gitu. Iya, 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 sudah mengena ya Iya, sama Mas. saya. Jadi ini perkataan ini bersumber dari pertanyaan para murid-murid itu yang memang meminta tanda. Betul. Maka Tuhan Yesus memberi jawaban atas pertanyaan itu. Iya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk kepada ayat 32 tadi. Mungkin sudah ya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Anak tidak, malaikat tidak, hanya Bapa. Ini di sini ada yang mau Nasiam tambahkan? Ini 31 lagi. Oh, gitu. Saat itu perlu Penekanan untuk ayat 31. Iya. Oke, baik. Jadi ini kesimpulan dari tadi yang sudah dijelaskan ya sama saya. Iya, yang tadi. Ya, semuanya bisa berubah, semuanya bisa berlalu. Tapi ada satu yang tidak akan berubah dan tidak akan berlalu, yaitu perkataan. Perkataanku ini maksudnya apakah ini firman atau dia sendiri? Mungkin perkataannya ini nanti yang mau menghantarkan iman kita untuk mempersiapkan diri menyambut dia. Kan firmannya tadi sudah disampaikan dan respon kita bukan hanya sebagai doktrin, bukan hanya pengajaran, tapi memang di sinilah nanti bahwa kita memiliki iman atas segala perkataannya untuk menghantar kita berjaga-jaga menantikan dia. Nah, dari situ dia. Iya, Tidak akan berlalu, Iya, akan baik. terus ada, kekal. Iya, jadi apa itu ya yang pernah ingat itu ya apa tidak Tuhan Yesus tidak pernah berubah gitu kan. Dan ya mungkin langit bisa ya tadi kan digambarkan itu akan hancur, bait Allah hancur, tapi ternyata ada sesuatu yang kekal ya, yaitu firman Allah itu Tuhan Yesus sendiri yang hadir. Firman menjadi manusia, firman menjadi daging itu Yesus itu sendiri adalah kekal. Nah, jadi di sini dia membedakan bahwa ciptaan-ciptaan langit, bumi dan isinya itu sifatnya temporary gitu ya. Dia sifatnya hanya sementara. Ya, sementara artinya berarti waktunya ada batasannya gitu ya. Tapi ada yang kekal, ada yang abadi. Ada limitnya. Iya. Gitu ya. Nah, kalau yang temporary itu ada limitnya. Tapi firman Allah itu tidak pernah ada limit. Firman Allah itu selalu akan abadi. Karena dari firman itulah yang kita juga ingat bahwa itu adalah kehadiran Allah itu sendiri ya. Allah hadir melalui firman. Nah, jadi Allah itu adalah kekal. Dia eternal. Ya, dia eternal, abadi, kekal. Jadi tidak betul sadokahni. Tidak ada yang bisa membatasi kuasanya. Benar juga ya sobat ya. Kita ini sebenarnya belum sampai ke aplikasi, tapi saya sedikit mengingat gitu bahwa manusia itu kan sangat dekat dengan perubahan. Yes, Itu melekat banget sama kita kan. betul. Sekarang kita bisa bahagia, ketawa, dalam beberapa detik menit kemudian kita bisa nangis gitu. Terus pokoknya perubahan itu dekat sekali dengan kita. Hari ini, besok, dan tahun depan itu nggak ada yang menjamin kita punya karakter segalanya itu sama, nggak jaminan. Tapi pada saat ini diingatkan kalau Tuhan itu dulu, sekarang, dan sampai selamanya dia tetap sama dan tidak pernah berubah. Nanti aja di aplikasi di perdalamnya. Oke, sekarang kita sampai nih ke berjaga-jaga. Ini sangat berkaitan dengan Advent 1 dan juga topik kita. Mungkin kita bisa mengupas lebih dalam supaya Somasa bisa semakin semangat ini untuk menjalani Advent 1, 2, 3, dan 4 sampai kepada momen-momen memperingati kelahiran Yesus. Oke, dimulai dari siapa nih? Ya, oke, silakan ya. Oke. Baik. Siapa tadi? Oke, ini kalau gitu saya saja.
Oke, Bang Rolandi mungkin bisa? Ya, nggak usah senyum-senyum gitu ya, Bang Rolandi. Oke, baik. Kalau saya sebenarnya melihat ini dari khotbah tentang akhir zaman kan sudah ada tanda-tanda. Ya, Jadi tanda-tanda ini dengan melihat ada tanda kita berjaga-jaga. Oh ada tanda gini kita mempersiapkan diri. ada tanda mendung kita nyiapin payung gitu ya. Tapi dalam ayat 32, nah, kalau di ayat 32 sebenarnya kan nggak ada yang tahu kapan waktunya. Nah, di situ dia persoalannya kan. Betul. Nggak ada yang mengetahui waktunya. Jadi saya melihat begini. Justru karena tidak ada lah yang tahu pastinya kapan, makanya perlu berjaga-jaga, Kak. Kalau tahu kita ada di situ dia. Karena tidak tahu kita waktunya, maka perlu harus terus berjaga-jaga. Jangan sampai sedikit pun lengah. Kalau sudah tahu pasti waktunya, kalau tamu nanti datang ini sempat beres-beres di rumah dulu kan. Tapi kalau tidak tahu, disitulah kita. Saya mengantarnya dari situ. Iya, menarik sekali. Jadi memang betul ya bahwa anehnya manusia gitu tadi kan kita kapan yang waktunya ini pengen tahunya kan tinggi ya, pengen tahu kepo gitu kapan waktunya kayaknya kita nggak nyaman gitu kalau kita nggak tahu kapan waktunya. Nah tapi justru disitulah Tuhan mau membangun pengharapan kita ya, membangun pengharapan orang percaya itu kapan hadir keselamatan itu ya. Situasi tadi yang mereka itu suffering ya, menderita, tersisa, kapanlah mereka bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, jadi disinilah Tuhan mau mengingatkan tadi, tidak ada yang tahu waktunya kapan, tapi tetaplah kita berjaga-jaga. Ya, seperti apa namanya ya, ada namanya istilahnya itu Tuhan memberikan alert gitu ya, dia peringatan gitu loh, memperingatkan kepada kita untuk tetap berjaga-jaga sebelum tadi kedatangan Yesus kedua kalinya. Nah, kalau konteks tadi itu di Israel, mereka perlu berjaga-jaga sebelum tiba waktunya kota mereka, negara mereka, atau juga tadi Bait Allah itu akan hancur. Nah, jadi kalau dalam konteks luasnya, ya, kita sekarang yaitu menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya, yang kita tidak tahu kapan, tapi kita perlu tetap alert, perlu tetap berjaga-jaga untuk menantikannya. Iya. Ya. Jadi memang penekanannya itu mulai dari ayat 32 udah disounding duluan ya. Iya. Tetapi tentang harinya atau saatnya itu nggak ada yang tahu. Iya. Terus kemudian sama masa pada ayat yang ke-33 juga udah diingatin. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Terus pada ayat 35 juga diingatin kembali gitu ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Betul. Ini berkaitan dengan waktu juga gitu. Iya. Kenapa itu perlu gitu ya? Kan tadi udah dikasih tahu sama kita semua bahwa kita perlu mempersiapkan diri dalam keadaan siap lah gitu. Dalam keadaan siap kita perlu dalam keadaan siap ini gimana ya? Tetap berada dalam Tuhan dan dalam pengharapan itu gitu kali ya. Iya. Betul. Oke, supaya apa? Nah, ini saya melihat gini ya. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Terus dia memaknai sedang tidur ini gimana ya gitu. Kan apa ya? Gimana ya kalau misalnya Tuhan itu datang terus kita tidur ngorok, terlelap, mimpi indah pula gitu. Jadi kita nggak bisa kebagian atau gimana? Iya. Kalau menurut saya sih bahasa Yesus ini memakai bahasa yang ini ya simbolis lah segitu ya. Artinya tidur ini bukan tidak boleh tidur jasmani ya. Seperti yang kita bayangkan. Ya, tetapi tidur dalam hal rohani. Oh. Ya, jadi artinya iman kita itu harus tetap hidup, iman kita harus tetap menyala-nyala. Ya, memang waktunya tidak tahu kapan, tapi kita harus tetap punya pengharapan. Nah, seperti tadi itu ya mungkin pohon ara daunnya itu lama ya, terlambat gitu ya tumbuhnya. Tapi kita harus tetap punya pengharapan itu, tetap kita punya iman bahwa kita mampu tetap setia, tetap dalam Tuhan sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Ya, jadi itu berjaga-jaganya dan bisa dikaitkan dengan Advent yang pertama ya. Advent pertama itu Yesus mau menyatakan bahwa ya Mesias akan datang untuk kedua kalinya. Yesus akan datang kedua kalinya. Pasti akan datang. Nah,
Jadi kita masa menanti, masa menunggu itu, masa Advent itu ya, maka ketika kita menunggu masa Advent yang pertama itu, menunggu Yesus datang kedua kalinya, what should we do gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Jadi apakah kita diam aja gitu kan? Apakah kita seperti ada juga teks-teks lain mengatakan ya udah gak usah lagi, gak perlu bekerja, gak perlu menanam-nanam. Tuhan Yesus datang juga, gak akan kita nikmati nanti itu gitu kan. Ya udahlah kita santai aja, foya-foya. Nah tapi bukan itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus gitu kan. Nah apa yang perlu kita jaga-jaga itu tadi, artinya kita tetap setia pada hal yang tidak sementara, kepada hal yang kekal, yaitu kepada perkataan Allah. Ya itu sih menurut saya. Jadi berjaga-jaga di sini artinya tetap kita hidup dalam firman Allah sehingga kita bisa siap, artinya kapanpun Tuhan Yesus datang kita sedang menjalankan firman Tuhan itu, kita sedang bangun hidup dalam rohani kita ya. Mungkin saya langsung ke bahasa Alkitabnya. bukan bang, artinya langsung ke tidur itu aja. Oke. Jadi saya memaknai begini, kalau kita dikatakan berjaga-jaga jangan sampai tertidur, makanya kalau kita tidur pun harus di dalam Tuhan. Jadi itu. Iya. Makanya kalau mau tidur jangan lupa berdoa. Tidur dalam Tuhan. Jangan lupa berdoa. Jadi tetap kita terjaga di dalam Tuhan. Itu soal langsung ke praktisnya. Iya. Walaupun soal aplikatifnya tadi itu adalah bagaimana kita terus hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan. perkataan. Tapi itu penting sekali. Makanya jangan sampai lengah. Dalam tidur pun harus di dalam Tuhan. Wah, itu saya. Jadi setiap saat ya dalam Tuhan, mau bangun malam gitu tetap dalam Tuhan. Kadang kita lengah mau tidur itu kita terlepas kan? Iya. Terlepas dari Oke. tapi jangan sampai terlepas. Itu berjaga-jaga itu sampai tidur pun terjaga. Tidur pun terjaga. Supaya nyenyak juga tidurnya. Udah tapi belum bayar ini kan? Oke. Oke, tapi menarik ya. Kalau saya sih boleh sedikit ya menambahkan tentang kata tidur ini, mungkin lebih ke sikap kan. Nah. Artinya kalau tidur kan pasif. Nah Tuhan bilang jangan pasif dong gitu. Artinya memang kita harus aktif terus. Sebagaimana adanya kita nggak tahu dia datang kapan, ya kita harus tetap aktif di dalam iman, aktif di dalam menantikan. Jadi nggak pasif gitu. Menarik ya. Mungkin itu juga yang diingatkan sama kita Betul. gitu kan. Tadi saya ini dari apa yang diterangkan Pendeta Raja itu kan, ya udahlah Tuhan juga mau datang, kita kerja juga nggak ada gunanya, nanti hilang juga semua, habis juga. Yang nggak gitu juga. Tuhan malah mau melihat, walaupun dia nggak tahu kapan, kira-kira dia siap. Kesiapan itu dia dari keaktifannya mungkin. Yes. Tapi nggak soft nih gitu. Yes. Masih ada yang dia. Tetap activity ya. Iya, di sini. Nah. Oke. Ini kita langsung aja ke aplikasi ya, Thomas. Gak usah, tadi udah tadi. Mungkin boleh satu-satu gitu, Oke. karena waktu kita juga ternyata sudah berjalan dengan cepat. Oke, baik. Saya duluan kali ya. Boleh. Saya singkat aja ya. Jadi Advent pertama kita menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Tetaplah bekerja dan juga tetap berdoa ya. Para et labora, dan juga diingatkan bahwa Advent pertama itu masa-masa pertobatan sih sebetulnya ya. Kita bukan hanya sudah Advent, setiap saat kita bertobat. Dalam masa Advent ini tentunya juga diminta tadi pertobatan dalam arti kita mempersiapkan diri menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih. Oke. Mungkin dari saya kata penutup yang terakhir ya, dengan berjaga-jaga itu apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, mari kita lakukan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah caranya kita juga berjaga-jaga. Jadi bukan harus melakukan, tapi mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang sudah diserahkan kepada kita. Itu juga bahagian daripada berjaga-jaga. Mungkin nanti dalam panitia Natal sudah terbentuk, mungkin itu karena itu dalam aksinya Bang ya. Ya. Jadi dalam mempersiapkan latihan Natal, panitia, di situ kita kerjakan aja sebagai persiapan kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini dari saya Pak. Ya, baik, terima kasih untuk narasumber kami yang hebat dan luar biasa. Saya hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh narasumber kita tadi, bahwa Advent 1 menghantarkan kita pada sebuah pertobatan. Bagi kita mungkin yang terus bergumul di dalam kehidupan, yang ingin
meninggalkan kejahatan atau juga kebiasaan buruk yang bersifat adiktif. Mari lepaskanlah itu semua, datang kepada Tuhan supaya memiliki hati yang baru lagi, pikiran yang baru lagi dalam masa-masa Advent ini dan seterusnya gitu ya. Iya. Dan satu yang tadi saya simpulkan dari diskusi kita, tetap setia dan mengarahkan hidup pada sesuatu yang kekal. Amin. Jangan hanya kepada sesuatu yang temporary ya, temporer, tapi kepada yang kekal, eternal. Ini sebagai alert juga, sebagai apa ya, peringatan sama Yes. kita yang menyaksikan. Jadi tetap semangat untuk kita yang ikut dalam pelayanan firman, semoga ini bisa membantu, dan untuk Mas Siam yang juga sebagai jemaat Tuhan ini bisa menguatkan. Oke? Oke, baik. Terima Baik. kasih. Salam sehat untuk kita semua. Mari kami minta Pendeta Raja untuk membawa kita dalam. Baik, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu kepada kami yang sudah kami diskusikan. Kami diingatkan untuk berjaga-jaga, kami diingatkan kembali untuk tetap berpengharapan kepada-Mu. Apapun kesulitan yang kami hadapi, apapun kendala yang ada di depan kami, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan saja. Kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus juga yang sudah berkorban untuk kami. Dan tolong kami Tuhan, kami sedang menjalankan minggu-minggu Advent. Biarlah kami juga boleh tetap senantiasa semakin menghadapkan diri kami kepadamu, menantikan Engkau dan tetap berjaga-jaga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Bye, Shalom. Selamat Advent, Tuhan berkati.